Aku dulu kayak goblok gitu loh. Wih goblok dah. Nah dari situlah mulai berkembang carane aku harus uh, iso nguripi awake dhewe dengan skill yang aku punya pada saat itu. Halo Des, Nda, dan Kas. Oke, teman-teman semua, selamat datang di channel Pitakon. Kita akan membahas bagaimana di balik layar kesuksesan seseorang, inovasi kreatif yang dilakukan, terutama di saat kondisi pandemi seperti ini. Kita akan mendatangkan seorang narasumber yang cukup unik. Ya, mungkin banyak yang sudah mengenal dia, kiprah dia di dunia videografi. Beliau adalah seorang petualang, ya, suka manjat gunung, ya kan, suka menjelajah objek-objek wisata yang ekstrim, yang tidak viral. Justru dia yang mendatangi yang tidak viral untuk bisa mendapatkan sebuah sensasi. Dan ternyata dari hobinya itu dia ini bisa membuat sebuah inovasi atau terobosan yang berguna bagi dunia pariwisata di saat pandemi ini. Siapa dia? Kita saksikan, kita panggil Deta Kulkas Kindong, ya. Piye Det, kabare Det? Apa? Sehat toh? Sehat. Ora apa aman aku Pak. Negatif ya? Negatif. Ora itu Pak. Copot ya. Ya, copot terus. Enak. Oke, Mas Deta. Mas Deta ini kan unik sekali nih. Kalau kita lihat perjalanan karirnya itu hampir dipastikan nek wong Jawa ki ngomong biang-biung, sini biang-biung tok gitu. Penak tenan wis to. Ngono ya. Wonge sini wari-wiri rono rene. Jan-jane iki kerjaane apa Mas Deta? Aduh. Nah, kalau ngomongin kerjaan sebenarnya nggak ada kerjaan yang pasti. Lebih tepatnya kita cari project. Lebih ke situ. Makanya kayak biang-biung ya, karena kita cari project dulu biang-biung itu. Gitu. Lebih tepatnya itu sih. Project, katakanlah project dokumentasi. Atau project yang berhubungan dengan edu-trade, edukasi trade. Nah, ya semacam itulah yang paling simpel penjelasannya. Mungkin bisa diceritakan Mas Deta, mungkin dari background dulu pendidikannya apa Mas Deta, mungkin dari segi pendidikan atau keilmuannya, kenapa menggeluti dunia traveling ya? Ya, lebih ke apa ya, konten kreator atau ke traveling? Perkontenan kali ya. Kali ya, opo sendiri aku nggak ngerti ya. Jadi mungkin ada ceritanya dulu, waktu dulu tuh yang ngomong gue ini goblok dah gitu, gue goblok dah, tapi nek iso gue iso satu bidang main gue iso urip gitu loh. Nah itu tak camkan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang apa yang aku bisa ya karena itu yang tak latih dari dulu waktu kuliah ya, maksudnya sampai sekarang. Wes lah, pokoknya aku ada satu bidang yang saya bisa menghidupi diri sendiri ya. Ini aku dulu kayak goblok gitu loh. Wih goblok dah. Cuman nek wong dhisik mungkin ya, anak-anak muda zaman dulu ketika dikatain seperti itu orang ngedrop. Mungkin saya nggak tahu yang anak-anak muda zaman sekarang. Tapi waktu itu saya nggak ngedrop, tapi malah oh iya berarti aku kudu sinau luwih. Saya mikirnya seperti itu. Akhirnya ya wes, carane aku sinau luwih, terus kok ndelok dosenku enak ya jadi wartawan. Pengen. Akhirnya kesampaian mlebu ning masuk ke media cetak waktu itu. Bagiannya orang enak, bagiannya waktu itu desain grafis. Karena waktu itu kuliah saya multimedia, jadi hubungannya sama desain grafis. Oke. Nah dari situlah mulai berkembang carane aku harus iso nguripi awake dhewe dengan skill yang aku punya pada saat itu. Nah dari situ langsung berkembang terus. Alhamdulillah Mas Deta bisa menyerap itu
dan alhamdulillah bisa belajar dari melihat. Dan saya kaget, Ded, ketika kamu menang lomba foto lingkungan hidup ya, Ya. ya tingkat nasional. Bukan, itu Jateng. yang pertama kali kan itu Iya. Piala Wali Kota. Akhirnya aku Piala punya Wali. milestone piye carane pas ono lomba foto, ono Pak Fahmi aku melu. Ini berarti anu ya, dendam kegoblokan ya. Dendam. Dendam kegoblokan. Tapi yang dendam positif ya. Iya. Dendam positif ya. Jadi yang akhirnya mengubah sebuah pandangan. Iya. Jadi waktu itu nek Pak Fahmi ingat apa ya lomba foto di Kabupaten Semarang, ya kan? Ya. Itu pas dikabari sama Mas Rani atau siapa aku lupa ya. Ya. Mas Rani terus Teman dari Suara Merdeka ya. Heeh. Itu Pak Fahmi juara papat, kowe juara loro. Wah, aku langsung seneng era. Juara loro ya, itu juara loro cuman Ya. menurut saya waktu itu oke, aku sih Ya. sama Pak Fahmi Sip. pada waktu itu. Setelah itu aku lomba-lomba malas ya karena milestone-ku udah tercapai mungkin seperti itu. Mungkin. Ya ada satu pencapaian. Nah, para danda dan des-des itu, teman-teman ini saya ngomong begini karena saya kebetulan kita di Semarang ya. Ya, Itu sebutan akrab da atau des gitu kan. sebutan akrab. Sebenarnya ada kas, tapi kas Kas. kurang familiar. Kurang familiar. Ya. Itu sebenarnya panggilan akrab ya, sapaan akrab. Jadi yang menarik ini yang perlu digarisbawahi, capaian dari Mas Deta ini itu berada pada ketika yang menarik ketika pandemi, justru dia yang menginisiatifkan ya, menginisiatif adanya trip virtual. Jadi rekreasi dengan basic virtual ya. Kayak daring gitu ya, Mas? Daring. Bukan, daring ya. Ya Pak, lewat Zoom. Lewat Zoom. Jadi teman-teman yang pingin ke Kota Lama Ya. atau ke mana Mas, mungkin objek-objek wisata itu bisa mengunjungi website atau apa sih? Website itu untuk bisa merasakan sensasi berekreasi secara virtual. Ya. Nah, ini terobosan Mas Deta di selama pandemi ini atau bagaimana? Jadi kita pandemi mulai Maret ya. Maret tahun lalu ya. Maret tahun lalu. 2020. Waktu itu kita belum pakai nama Tripolog karena kita masih waktu itu untuk tujuannya donasi, ya udah kita pribadi aja buat donasi kan. Akhirnya kita nyoba waktu itu. Jadi pertama kali pandemi yang kita yang di Indonesia yang mencoba untuk membuat virtual trip ada 3 sebenarnya. Salah satunya kita sebenarnya, ya kan. Sampai kita diliput sama salah satu stasiun televisi, ya kan. Oke, dari situ akhirnya kita tahu, oh ini bisa nggak cuman untuk donasi. Akhirnya kita, oh ini bisa buat cari duit juga ini, gitu, walaupun dikit ya. Nah waktu donasi itu lucunya adalah kita melakukan donasi dari Maret sampai Lebaran tuh Mei kalau nggak salah ya. Nah kita dari Maret sampai Mei itu kita hasilnya donasi terus sampai kita punya sertifikat dari zoo itu apa, kebun binatang bahwa kita selalu mendonasi ke kebun binatang. Waktu itu kan kebun binatang nggak ada pengunjungnya, kalau nggak ada pengunjungnya hewannya nggak bisa makan, makanya kita donasi ke situ. Itu memulai di Semarang atau Di Semarang. Oh Semarang. Kota Ya? Lama awalnya. Pilot projectnya di Semarang ya. Kota Lama. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Mas? Sampai sekarang masih bisa. Mungkin bagaimana teman-teman yang mungkin yang menyaksikan channel ini bagaimana untuk bisa mengikuti virtual itu? Kalau biasanya kalau untuk sekarang kita pesanan karena kalau kita open nanti terlalu banyak. Artinya pesanan bagaimana? Untuk lebih teman-teman yang tertarik untuk Ya. merasakan sensasi. Ya. Sekarang lebih ke virtual. kita akan mencari teman-teman yang misal anak-anak sekolahan atau instansi-instansi kayak gini itu. Saya rombongan ya. Langsung rombongan Langsung karena rombongan, ya. kalau kita ngambil yang kecil-kecil yang reguleran seperti dulu waktunya Ya. yang udah nggak ada. Nah, oke lah, misalkan kalau ada satu perusahaan yang ingin mengikuti
trip virtual itu bagaimana itu syaratnya bagaimana atau harus bisa langsung menghubungi ke di mana? ke websitenya, ada nomor Website. telepon saya juga. Di Tripvolog itu ya? Iya, Oke, nanti tripvolog.com. kita akan tuliskan ya di bawah ini mungkin. Tripvolog.com nanti itu bisa, ada nomor saya di situ, nanti langsung hubungi saya, nanti masalah harga dan sebagainya ada di kita kirim by email. Berarti itu konsepnya sudah jadi, Mas? Sudah. Ada berapa objek wisata? Kalau unggulan Tripvolog buat saya unggulannya cuma ada 3, Baju, Borobudur Prambanan, sama Kota Lama. Tapi mengawali pertama di Kota Lama. Kota Lama, Labuan Bajo, Borobudur Prambanan, sama Borobudur Prambanan. Teman-teman nanti ya bisa menyaksikan. Jadi tidak perlu menginap ya, Mas ya. Nah, kita piknik itu di ruang keluarga, di ruang tamu, bahkan di kamar mandi pun bisa. Bisa. Ya? Bisa sampai Labuan Bajo. Ini sangat-sangat murah sekali. Ya. Nah, ini adalah sebuah pilihan alternatif di mana selama pandemi ini kita biasanya kita mengusir kejenuhan untuk stay at home itu bagaimana mengisinya ya, kita bisa mengunjungi trip virtual yang digagas oleh Mas Dita ya, berdua ya dengan istri ya. Ya. Berdua dengan istri. Nah, terus capaian apa Mas mungkin yang belum dicapai saat ini mungkin? Apa ya, kalau sekarang saya pengen ini sih, yang saya pengenkan sekarang Tripvolog punya destinasi eksklusif, yang eksklusif. Gini, konsepnya gini, untuk mengeksklusifitaskan angel mentos ini. Oh, dagelan Ya. Mengeksklusif. Kan kalau mengeksklusifkan suatu tempat kan kita harus ada kerjasama dan sebagainya. Ya kan? Nah itu terus apa yang saya harus kasih ke tempat itu kan harus sesuai juga. Karena gini, kalau kita ngomongin duitnya nggak 100% untuk saya. Didonasikan. Itu sampai local gate bisa bilang, Mas, kok iso bayar aku gede. Oh, justru untuk menghidupi mereka. Ya. Arahnya ke sana, bukan untuk Tripvolog yang kalau mungkin offline, wah duitku akeh tuh. Duitku bakal akeh. Psikobis itu Mas. Ya. Itu kalau offline ya. Tapi kalau untuk online kayak gitu udah ada testimoni seperti itu kan berarti orang-orang harus tahu uangnya larinya kemana. Dan 100% untuk Tripvolog itu yang terjadi. Mungkin di terakhir segmen ini saya ingin Mas Deta bisa menggambarkan, bisa mendefinisikan kesuksesan itu apa dan kreativitas itu apa. Nah, sukses tuh kalau saya selalu ini juga omongannya Pak Fahmi nih. Ya. Kalau Pak Fahmi ingat, sukses itu kalau kamu udah bisa berbagi sama orang lain. Sukses itu ketika kamu bisa berbagi pada orang lain. Oke. Itu baru kamu sukses. Bukan nominal ya. Sithik akeh gak masalah. Itu eling banget aku kata-kata itu. Sithik akeh gak masalah. Untuk yang kreatif ya, bagaimana itu menurut Mas Dita, menurut panjenengan itu kreatif itu bagaimana itu kan? Kreatif itu ini, kalau saya penjelasannya lebih ke mau mencoba ya Pak. Jadi kalau kita ada suatu masalah, terus kita mencoba dengan menyelesaikan solusi 1, nggak berhasil, solusi 2 berarti. Sampai seterusnya sampai itu berhasil. Ya. Itu buat saya itu kreatif, hal kreatif ya. Tak contohkan yang paling gampang adalah di trip virtual ini. Awal pandemi saya nyoba trip virtual ya maksudnya. Oh, plan A nggak berhasil, plan B nggak berhasil, sampai akhirnya kita menemukan suatu formula ya yang bagus. Oh, ini formulasi yang bagus untuk trip virtual gitu. Akhirnya itu kreatif kan. Kita harus mencoba dari prosesnya itu kan, mencoba dari plan A sampai berapa. Oke, Mas Dita, terima kasih atas penjelasan tentang kreatif ya. Sukses ya. Sukses. Oke, sukses.
sukses tadi Mas Deta mengatakan bahwa sukses itu ketika kita bisa berbagi terhadap orang lain. Berbagi tidak harus dari segi materi, tapi juga bisa dari knowledge, pengetahuan, atau mungkin membuat sebuah terobosan yang tentunya juga itu akan memberikan dampak positif pada orang lain. Oke. Jadi itu teman-teman mahasiswa, tidak hanya mahasiswa aja ini kan. Biasa ngajar. Iya, biasa ngajar. Ya, teman-teman sahabat dari Pitakon ya. Jadi begitu apa yang disampaikan Mas Deta ini bisa menjadi pembelajaran pada kita bahwa kebodohan itu akan bisa menjadi sebuah keberkahan ketika si bodoh ini mau belajar dan mengintrospeksi diri. Tentunya kita semua juga terlahir sebagai manusia yang bodoh, manusia yang butuh proses untuk belajar. Ya. Nah, terima kasih Mas Deta. Sama-sama. Terima kasih atas inspirasinya di channel Pitakon ini ya teman-teman. Monggo jika channel ini menarik, mungkin teman-teman bisa like, subscribe atau komen di bawah ini, atau mungkin bisa mengusulkan dari narasumber apa, membahas narasumber apa, sehingga kita bisa lebih bisa mengulik sisi-sisi kesuksesan, sisi-sisi inovatif dan kreatif dari narasumber tersebut sebagai proses pembelajaran bagi kita semua. Ya. Oke. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pada channel Pitakon.